Lumen nomor 11.891, 24 Februari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman dan Doa. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 19 dan 29. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai, kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Markus bab 9 diawali dengan kisah Yesus berubah rupa di atas sebuah gunung. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Injil hari ini. Dikisahkan bahwa sesudah Yesus turun dari atas sebuah gunung yang tinggi bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus, Yesus menjumpai para muridnya yang tidak ikut naik ke atas gunung. Para murid yang tidak ikut bersama Yesus naik ke atas gunung kini berada dalam masalah yang besar. Sebab para murid itu tidak mampu mengusir roh jahat dalam diri seorang anak. Padahal mereka telah berusaha untuk mengusirnya. Hal ini bisa meruntuhkan wibawa dan kehormatan Yesus. Selain itu, ketidakmampuan para rasul mengusir setan dapat menjadi berita buruk dalam masyarakat bahwa para murid Yesus tidak mempunyai kemampuan dan kuasa seperti yang dimiliki oleh Yesus, guru mereka. Namun, Yesus tahu penyebab gagalnya para murid mengusir setan, yakni kurang percaya dan berdoa. Yesus berkata kepada mereka, "Hai, kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?
Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Saudara-saudari terkasih, mengusir setan tidak dapat dilakukan dengan keraguan-raguan, tetapi harus dengan penuh keyakinan dan iman. Dan disinilah muncul persoalan berkaitan dengan kesiapan para rasul dalam melanjutkan karya Yesus. Sebab berulang kali Yesus menegaskan kepada mereka bahwa Yesus tidak akan lama lagi hidup di dunia. Dengan kata lain, Yesus hanya hidup untuk sementara di dunia ini. Karena itu, Yesus sesungguhnya sedang mengajarkan para muridnya untuk mulai hidup mandiri dan tidak lagi bergantung kepada Yesus. Apalagi sebelumnya, para rasul sudah diberikan kuasa oleh Yesus untuk mengusir setan. Namun, rupanya para rasul tidak memelihara kuasa itu dengan hidup doa yang teratur. Para murid Yesus kelihatan tidak sadar bahwa kuasa yang Yesus berikan itu tidak bersifat menetap. Artinya, kuasa yang Yesus berikan akan bekerja jika orang-orang yang menerima kuasa itu terus-menerus hidup dalam doa seperti yang Yesus lakukan. Saudara-saudari terkasih, iman dan doa merupakan dua hal yang saling berhubungan. Iman tidak dapat tumbuh tanpa disertai dengan doa yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan teratur. Maka orang-orang yang jarang berdoa sangat sulit mengharapkan iman mereka tumbuh. Apalagi mengusir roh jahat yang memang memiliki kekuatan. Kekuatan roh jahat hanya bisa dikalahkan dan dilumpuhkan oleh orang tertentu yang teguh dan kuat imannya. Sebaliknya, orang yang berdoa secara teratur dan berdoa dengan penuh kesungguhan secara perlahan-lahan akan membuat iman mereka tumbuh dan berkembang. Dan orang-orang yang sering mendekatkan dirinya dengan Tuhan melalui doa yang teratur akan semakin dicintai dan dikenal Allah. Sebab kalau seseorang sudah sangat dicintai dan dikenal oleh Allah dengan baik, maka apapun yang mereka minta pasti dikabulkan Allah. Inilah yang dimiliki oleh Yesus. Tuhan Yesus begitu dekat dengan Allah Bapa di surga. Kedekatan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa membuat Yesus sangat dicintai dan dikenal oleh Allah. Di samping itu, Yesus pun menunjukkan cinta dan ketaatannya kepada Bapa lewat hidup doa yang teratur. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak hanya mengecam para murid dan orang banyak itu sebagai angkatan yang kurang percaya kepada Yesus. Yesus juga menunjukkan kelemahan para muridnya, bahwa roh jahat yang tidak bisa mereka usir hanya dengan kata-kata manusia. Iblis itu hanya bisa dilakukan lewat doa. Artinya ada hubungan yang sangat dekat dengan Allah lewat doa. Berdoa tidak hanya meminta dan memohon kepada Allah.
Doa juga berarti sikap batin manusia yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Allah. Berdoa juga mau menunjukkan kekecilan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Maka ada keyakinan dalam diri manusia itu sendiri bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan bisa jadi inilah kesalahan para murid sehingga tidak mampu mengusir roh jahat. Bisa jadi para murid tidak lagi mengandalkan Allah, tetapi sudah mulai mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa Yesus telah memberikan kuasa kepada mereka. Tetapi mereka lupa kalau kuasa yang Yesus berikan itu hanya akan tetap tinggal dalam diri mereka jika mereka selalu hidup dalam doa. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk berdoa secara terus-menerus sehingga iman kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam sikap kami umat Kristiani yang terkadang kurang percaya dan mengimani Engkau. Kami memohon, tolonglah kami umat-Mu yang kurang percaya ini. Bantulah kami supaya dapat bertumbuh dan berkembang lewat kehidupan doa yang baik dan teratur. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.